Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Cika Mutazam dan berikut berita pilihan siang ini. Kemeriahan perayaan Tahun Baru di sejumlah daerah di tanah air yang diwarnai dengan pesta kembang api. Ratusan korban gempa Sumedang, Jawa Barat masih bertahan di tenda darurat. Menikmati sunrise di awal tahun 2024 di Bukit Kingkong, kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Pemirsa, puncak arus balik libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada 1 hingga 2 Januari. Stasiun Pasar Senen pun pagi ini mulai dipadati oleh penumpang yang kembali ke Jakarta. Tahun baru 2024 telah tiba, pertanda libur tahun baru hampir usai. Penumpang kereta api yang kembali ke Jakarta sudah mulai berdatangan dan memadati stasiun Pasar Senen. Diprediksi puncak arus balik libur tahun baru terjadi hari ini dan besok. Diperkirakan 40.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta pada puncak arus balik. Meski penumpang mulai kembali, ada juga penumpang yang justru hendak berangkat yang terlihat dari antrean pencetakan tiket yang masih ramai. Yogyakarta dan Surabaya masih menjadi destinasi favorit bagi para penumpang. Sementara itu, situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat pada saat ini terpantau normal, pemirsa. Petugas kepolisian telah membuka kembali 2 jalur arah Jakarta dan Puncak sejak ditutup tadi malam. Hari ini diperkirakan akan menjadi puncak arus balik, khususnya bagi mereka yang menghabiskan waktu liburan dan merayakan malam pergantian tahun di kawasan Puncak. Mengantisipasi kepadatan arus dari arah Puncak menuju Jakarta, petugas akan tetap memberlakukan rekayasa lalu lintas, yaitu sistem satu arah pada sore hari nanti. Dan untuk memantau situasi arus balik saat ini ada rekan Ismalia Meida di stasiun kereta api Senen Jakarta dan Ahmad Muharlin di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat. Kita ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, apakah puncak arus balik penumpang kereta sudah terlihat? Dan juga pemirsa, selamat tahun baru juga untuk Cika dan juga pemirsa. Untuk kereta api ini memang menjadi moda transportasi umum yang paling dipilih atau paling favorit oleh para penumpang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Dan juga saat ini kami berada di stasiun Pasar Senen, yang dimana memang untuk situasinya sedari pagi kami pantau ini sudah dipadati oleh para penumpang yang tiba di Jakarta. Karena memang Cika dan juga pemirsa, untuk tanggal 1 hingga 2 Januari 2024 mendatang ini memang diprediksi untuk menjadi puncak arus balik libur akhir tahun ini dan juga awal tahun. Dan juga Cika dan juga pemirsa, ini selain diprediksi menjadi puncak arus balik, ini ada sekitar diperkirakan ada sekitar lebih dari 40.000 penumpang yang tiba di Jakarta, baik di stasiun Pasar Senen maupun juga di stasiun Gambir. Dan juga Cika dan juga pemirsa, sebagai informasi untuk update keberangkatan ini juga selain penumpang yang datang atau tiba di Jakarta, ini juga masih ada sejumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan tadi juga terhitung ada sekitar 21.317 tiket yang terjual pada hari ini untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Jumlah ini memang tidak terlalu banyak seperti jumlah pada hari kemarin tanggal 31 Desember 2023, yang dimana pada hari itu terjual 26.000 tiket untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Namun untuk dari tanggal 21
1 Desember hingga 7 Januari 2024 ini KAI juga telah menjual lebih dari 500 tiket. Dan tadi kami juga baru mendapatkan informasi bagi penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ataupun dari stasiun Gambir, ini masih tersisa 118 tiket yang masih ada. Dan juga Cikal dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi atau menjaga kenyamanan libur Natal dan Tahun Baru, ini juga diterjunkan sekitar 662 personel gabungan dari TNI dan Polri demi menjaga kenyamanan untuk liburan akhir tahun dan juga pasca liburan Natal. Serta untuk destinasi wisata favorit ini masih menjadi favorit, yakni kota Yogyakarta dan juga Surabaya. Namun kota Cirebon dan Semarang juga menjadi pilihan bagi para penumpang untuk menjalani atau menuju kota destinasi wisata tersebut. Kembali ke studio Cikal. Atas laporan Anda, kini kita beralih ke rekan Muharlin. Muharlin, apakah lalu lintas saat ini kembali dibuka dua arah di kawasan Puncak? Baik, selamat siang Cika dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok ini masih terpantau normal begitu, dan tidak terlihat adanya kepadatan maupun kemacetan dari kendaraan yang akan menuju ke arah jalur wisata Puncak, di mana pada pukul 6 pagi tadi petugas kepolisian telah membuka kembali dua jalur dari arah Jakarta dan arah Puncak yang kemarin sempat dilakukan penutupan, di mana petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor sempat melakukan penutupan jalur yang akan menuju ke arah jalur wisata Puncak Bogor pada pukul 6 sore kemarin, dan juga memberlakukan Car Free Night atau malam bebas kendaraan di sepanjang jalur wisata Puncak pada pukul 9 malam tadi hingga pukul 2 dini hari tadi. Cika dan juga pemirsa, untuk hari ini petugas baru saja melakukan skema one way atau penutupan satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak dan membuka satu jalur untuk kendaraan yang akan mengarah dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Begitupun dilakukan penutupan untuk kendaraan roda 2 serta kendaraan umum yang berasal dari jalur arteri Bogor Kota dan Ciawi yang akan menuju arah Puncak. Hari ini diperkirakan akan terjadi puncak arus balik wisatawan, khususnya bagi para masyarakat yang tengah melakukan liburan serta menghabiskan atau merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Puncak Bogor. Untuk itu, guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan dari Puncak yang akan menuju ke Jakarta, pihak kepolisian dari Polres Bogor akan tetap memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, begitu diantaranya memberlakukan sistem buka tutup atau one way seperti yang saat ini tengah dilakukan. Kemudian akan memberlakukan skema ganjil genap, namun itu pun masih bersifat tentatif melihat kondisi di lapangan. Kemudian puncak arus balik yang akan terjadi pada sore hingga malam nanti, petugas kepolisian memfokuskan untuk kendaraan yang mengarah pulang dari arah Puncak yang akan menuju ke Jakarta. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Simpang Gadok. Kembali ke Baik, Harlin, terima kasih atas laporannya dari Simpang Gadok Puncak. Sebelumnya ada rekan Ismalia di Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, para pengunjung terus membadati kawasan Ancol di momen libur pergantian tahun ini. Terlebih, Ancol Taman Impian akan turut memeriahkan malam pergantian tahun dengan menyelenggarakan pesta kembang api di sejumlah titik. Ancol masih menjadi destinasi favorit untuk merayakan malam tahun baru oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Setiap tahun, Ancol menghadirkan hiburan yang variatif dan menarik minat pengunjung. Berbagai aktivitas dilakukan para pengunjung, mulai dari bermain air dan pasir di tepi pantai, piknik, bersepeda, bersuah foto, atau hanya sekedar menikmati suasana pantai. Di perayaan Tahun Baru kali ini, Ancol menyelenggarakan pesta kembang api di sejumlah titik. Salah satunya diklaim terbesar di Indonesia yang berdurasi 10 menit yang akan menutup tahun 2023 di Pantai Lagun Ancol. Selain itu akan ada pula sejumlah panggung hiburan yang diisi oleh penampilan musisi ternama ibu kota.
Untuk mobilitas di dalam kawasan Ancol, manajemen telah menyiapkan 76 bus warawiri dan 3 kereta 1-1 yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Sebanyak 800 petugas gabungan juga telah disiagakan untuk mengamankan kawasan Ancol. Dari Jakarta, Disti Arifa, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Sementara itu, kawasan objek wisata Belanja Malioboro, Yogyakarta terus diserbu ribuan wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan ini membuat arus lalu lintas di sepanjang Malioboro macet total. Seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan di simpang Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali yang menjadi ruas utama menuju Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta hari Minggu. Ribuan kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Belanja Malioboro nyaris tak bergerak. Spanduk larangan berhenti bagi kendaraan juga dipasang di sejumlah titik jalur Malioboro. Bahkan tempat wisata belanja di teras Malioboro juga tak luput dari keramaian wisatawan. Bagi wisatawan, Malioboro selalu menjadi tujuan utama favorit saat masa libur panjang. Karena pengennya kalau yang dari Semarang ke Jogja aja gitu. Oh iya, kakaknya dari Semarang. Kalau ke Jogjanya naik apa Pak? Motor. Diprediksi kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta akan semakin meningkat hingga awal tahun baru atau saat berakhirnya masa libur sekolah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, wisatawan Gunung Bromo berburu sunrise awal tahun di Bukit King Kong, kawasan wisata Gunung Bromo Pasuruan, Jawa Timur. Dari atas bukit, pengunjung langsung dimanjakan dengan indahnya golden sunrise yang muncul dari lautan awan. Seperti apa keindahan alam Indonesia? Berikut liputannya. Indahnya alam Indonesia. Lautan awan serta siluet dari pegunungan kawasan Bromo Tengger Semeru memanjakan mata dari atas Bukit King Kong, kawasan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Keindahan dan fenomena kemunculan sang surya di pagi hari sangat epik dan eksotis. Wisatawan juga bisa menyaksikan lautan awan seperti kapas yang melayang sekaligus menikmati udara yang sejuk. Tak heran, Golden Sunrise Bromo ini menjadi incaran para sunrise lovers, baik domestik maupun mancanegara. Memiliki ketinggian 2.600 mdpl, lokasi Bukit King Kong berada satu jalur menuju Penanjakan 1 dan Bukit Cinta. Namun untuk mendapatkan momen Golden Sunrise, wisatawan harus menaiki mobil jeep dan mesti berhati-hati karena harus menembus kegelapan malam dan kabut serta jalan menanjak dan tikungan tajam. Dinamakan Bukit King Kong Bromo atau Bukit Kedaluh karena pada salah satu bagian tebing di bukit ini terlihat menonjol seperti kepala dan wajah King Kong. Berburu sunrise di akhir tahun 2023 dan pergantian tahun ini di Gunung Bromo. Ya, walaupun tadi sedikit jalannya sedikit licin dan banyak yang jatuh tadi sih, tapi terbayarkan juga karena view pemandangannya sangat bagus dan disuguhkan matahari terbit tadi itu keren banget. Jalannya licin sampai ke spot ini. Tapi nggak akan sia-sia dengan hasil view yang sangat mengagumkan sekali. Area spot sunrise Bukit King Kong mudah diakses para wisatawan karena cukup berjalan kaki dari area parkir kendaraan yang berjarak sekitar 100 meter. Tetap berhati-hati karena selain berdesak-desakan dengan pengunjung lain, juga jalanan cukup terjal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Setiap tahun perayaan pergantian tahun di sejumlah lokasi wisata di Jakarta dan sekitarnya dipenuhi pengunjung. Selain berlibur, pengunjung bisa sambil melihat keindahan kembang api. Tak hanya Jakarta, ternyata kemeriahan pesta kembang api juga terjadi di sejumlah daerah mulai dari Bogor hingga Bali.
Perayaan Malam Tahun Baru di Taman Impian Jaya Ancol diwarnai dengan kemeriahan pesta kembang api. Pertunjukan kembang api ini menjadi pertunjukan kembang api yang megah dan spektakuler di puncak acara pergantian tahun 2023 ke tahun 2024. Selain pertunjukan kembang api, Ancol juga menyajikan sejumlah hiburan menarik lainnya seperti pertunjukan musik oleh musisi tanah air, pasar malam, hingga berbagai macam kuliner. Jadi sih sebenarnya aku udah pengen banget dari kecil untuk tahun baruan di Ancol, cuma nggak pernah kesampaian. Terus kayak tahun ini kebetulan pengen gitu kan, terus kayak dengar-dengar nanti juga bakal ada kembang api terbesar se-Indonesia, jadi aku penasaran banget. Sama halnya dengan Ancol, kawasan Silang Monas juga dipenuhi ribuan pengunjung untuk merayakan malam pergantian tahun. Selain pesta kembang api, festival Jack Carnaval dengan pertunjukan video mapping serta panggung hiburan menjadi pertunjukan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sementara itu, meski hujan deras sempat mengguyur DKI Jakarta, namun tak menyurutkan antusias masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Tampak pengunjung yang berasal dari sekitar Jabodetabek ini menikmati malam tahun baru bersama keluarga. Selain berfoto di sejumlah museum, pengunjung kawasan Kota Tua ini juga dapat menyaksikan hiburan yang digelar pengelola kawasan wisata Kota Tua. Kalian mau tahun baruan atau gimana? Iya sih, niatnya. Dari mana? Saya dari Depok. Tempatnya enak, banyak museumnya. Terus kan sekarang lagi viral itu tuh rumah hantu Kota Tua. Ya tadi ngajak anak-anak ke situ. Diperkirakan sebanyak 10.000 lebih warga masyarakat merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Malam pergantian tahun baru banyak dimanfaatkan sebagian masyarakat datang ke titik-titik keramaian. Di Kota Yogyakarta, kawasan Malioboro diberlakukan Car Free Night sejak pukul 6 sore hingga 1 pagi, tanggal 1 Januari 2024. Kawasan Malioboro ini dipadati para wisatawan yang datang dari dalam kota maupun luar kota. Ribuan wisatawan dan masyarakat Bandung, Jawa Barat memadati kawasan Asia Afrika pada Minggu malam. Wisatawan luar maupun dalam kota Bandung terus berdatangan untuk meramaikan malam pergantian di kawasan Asia Afrika. Banyaknya pengunjung yang datang membuat jalan Asia Afrika mengalami kemacetan yang cukup parah. Sementara di Bali, warga menghabiskan malam tahun barunya di 93 titik keramaian. Destinasi Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali ini secara khusus menampilkan panggung budaya, musik, kreativitas, dan teknologi. Sejumlah band papan atas di tanah air seperti Gigi, Isyana Saraswati, hingga Dewa 19 tampil menghibur warga untuk menghabiskan malam pergantian tahun baru. Dari Yogyakarta, Bandung, dan Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menyambut Tahun Baru 2024, ribuan warga Jawa Timur menggelar doa dan sholawat bersama di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dipandu oleh ulama Jawa Timur, warga khusyuk bersolawat bersama Forkopimda Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri Kiai Haji Ali Masyuri, Gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan Pangdam 5 Brawijaya. Dengan bersolawat dan doa bersama, diharapkan bangsa Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dan bencana alam. Kita berada pada tahun politik, maka membangun suasana yang aman, damai, kondusif menjadi penting. Maka untuk memperingati atau merayakan pergantian tahun, perayaan pergantian tahun, saya mohon kepada semuanya merayakannya secara sederhana. Jangan melakukan sesuatu yang kemudian bisa memicu munculnya sesuatu yang tidak kita harapkan.
Malam pergantian tahun juga dirayakan besar-besaran di berbagai kota dunia. Di kota Auckland di Selandia Baru menjadi kota pertama di dunia yang merayakan malam pergantian tahun 2024. Karena lokasinya yang paling timur, warga di kota Auckland, Selandia Baru menjadi warga dunia pertama yang merayakan pergantian tahun. Perayaan pergantian tahun berlangsung di pusat kota Auckland dengan menyalakan kembang api dan sinar laser yang ditembakkan dari Sky Tower. Cahaya sinar laser juga menghiasi menara setinggi 300 meter lebih yang merupakan menara telekomunikasi dan menjadi salah satu ikon di kota Auckland. Setelah Selandia Baru, giliran benua Australia merayakan pergantian tahun 2024. Perayaan Tahun Baru di kota Sydney, Australia difokuskan di jembatan pelabuhan Sydney. Perayaan dimeriahkan dengan pesta kembang api yang sangat cantik. Pengunjung berdatangan sejak pagi hari untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan pesta kembang api. Hampir 10.000 batang kembang api dinyalakan dan menghiasi langit malam kota Sydney. Sementara itu di Cina menyambut pergantian tahun baru, kota Wuhan berhiaskan lampion indah berbentuk naga. Hal itu dikarenakan tahun 2024 melambangkan tahun naga di kalender masyarakat Tionghoa. Menyambut tahun baru, lampion raksasa menghiasi sebuah taman di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Lampion aneka bentuk dan warna ini memenuhi lahan sekitar 350.000 meter persegi. Ada lampion berbentuk naga dengan berbagai warna dan ukuran, karena tahun baru Cina di 2024 adalah tahun naga. Danau Wuhan juga dihiasi aneka lampion dan perahu beraneka bentuk dan warna. Bahkan ada hiasan berbentuk naga sedang berenang sepanjang 100 meter. Parade mobil hias juga ikut menyemarakan tahun baru di kota Wuhan, Cina. Tak ketinggalan, 300 drone beraneka warna membentuk berbagai tulisan tentang harapan di tahun baru, menghiasi langit malam. Ratusan korban gempa Sumedang, Jawa Barat masih bertahan di tenda darurat. Sesaat lagi, tetaplah di Sindo Siang. Pemirsa, pasien RSUD Sumedang memilih bertahan di dalam tenda usai gempa yang melanda sebanyak 4 kali. Kemarin, kekuatan gempa tercatat sebesar magnitudo 4,8. Pasien RSUD Sumedang, Jawa Barat memilih tinggal di tenda karena khawatir gempa susulan. Gempa yang terjadi pada kedalaman 6 km ini juga menyebabkan puluhan bangunan di wilayah Sumedang rusak. Ratusan orang mengungsi termasuk pasien rumah sakit. Saat ini pengungsi membutuhkan bantuan makanan dan air bersih. Gempa magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat Minggu malam. Gempa mengakibatkan sejumlah tiang listrik roboh. Gempa bumi jenis tektonik mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat Minggu sore. Pusat titik pertama berada di lingkungan Tegal Sari, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara. Warga merasakan 2 kali gempa cukup kuat dan lama. Warga kemudian lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hingga Minggu sore warga masih terlihat di luar rumah karena takut terjadi gempa susulan. Gempakan sejumlah tiang listrik roboh di Kecamatan Tanjung Meder, Sumedang. Petugas gabungan mencoba memperbaiki jaringan aliran listrik yang putus. Tadi saya keluar takutnya itu, takut ada lagi yang susulan gitu. Gempa. Jadi keluar. Tadi kerasa, Bu? Kerasa 2, yang pertama yang gede mah. Berapa lama itu, Bu, tadi kerasanya, Bu? Cuma berapa menit lah. Jangan dulu melakukan pergerakan, berlindung di tempat yang aman, dan ketika sudah getarannya sudah mulai reda, keluar. Petugas BPBD Sumedang menghimbau kepada warga masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik jika terjadi gempa susulan untuk segera bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui update kondisi terkini di sana, sudah bergabung bersama kami Beben HVA. Beben, bagaimana dampak gempa Sumedang? Lalu bagaimana kondisi korban saat ini? Di depan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, di mana pasca gempa yang terjadi Minggu malam, saat ini kondisi pasien berada di 10 tenda darurat yang disediakan oleh TNI, Polri, serta BPBD dan relawan. Untuk saat ini sejumlah pasien yang berada di dalam tenda mengaku kepanasan karena memang cuaca saat ini di Kabupaten Sumedang sangat terik. Selain daripada para pengungsi yang ada di depan Rumah Sakit Umum Sumedang, tepatnya di Jalan Prabu Gesan Ulun, ada juga sedikitnya 138 kerusakan rumah berat dan 100 rusak ringan. Sementara sejumlah warga memilih mengungsi di tenda-tenda darurat yang didirikan BPBD Kabupaten Sumedang, tepatnya di lingkungan Babakan Urip, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Selain adanya dampak kerusakan rumah yang terjadi pasca gempa Minggu malam, baru saja saya dapat informasi dari masyarakat terjadi kerusakan sekolah di SMK Negeri Situ Raja Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah atap bangunan sekolah ambruk karena guncangan gempa yang terjadi Minggu malam. Demikian cikal yang kami sampaikan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Beben atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan tetap jaga keselamatan Beben di sana. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tak hanya Sumedang, gempa bumi magnitudo 5,0 juga mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Namun guncangan gempa tidak mengurangi keinginan wisatawan untuk berlibur. Bahkan sejumlah pengunjung mengaku tidak merasakan getaran gempa. Gempa Pangandaran yang terjadi pada pukul 11:52 menit 34 detik waktu Indonesia Barat memiliki kekuatan magnitudo 5. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di 90 km barat daya Kabupaten Pangandaran atau pada koordinat 8.22 Lintang Selatan dan 107.87 Bujur Timur. Meski sempat dirasakan warga, namun guncangan gempa tidak berdampak terhadap kunjungan wisatawan di pantai barat Pangandaran. Sejumlah pengunjung mengaku tidak takut dan tetap asik berenang sambil menikmati pemandangan pantai. Tadi sih ada, cuman nggak terlalu kerasa. Berarti ini nginap di hotel di sini? Iya. Mungkin ada kecemasan atau gimana? Ya kalau misalnya kerasanya besar ya pasti ada kecemasan. Wisatawan lain mengaku meski sempat merasakan guncangan, namun tetap melanjutkan liburan karena guncangan terasa kecil dan sudah memesan kamar hotel serta mengetahui gempa tidak berpotensi tsunami. Enggak, kebetulan saya lagi di jalan mungkin nggak terasa. Tadi lagi dari pantai, ini baru duduk. Berarti nggak kerasa ya? Enggak. Lagi di sini, main Berarti posisi di pantai ya? sempat merasakan nggak Kang tadi? Tidak sama sekali tidak merasakan ada gempa. Oh, tapi ada cemasan, takut atau gimana? Ya kalau ada gempa sih kecemasan pasti ada. Cuman ya ini para wisatawan masih pada aman, masih pada enjoy, masih menikmati hari liburannya gitu. Hingga kini belum ada laporan kerusakan akibat gempa. Namun pemerintah Kabupaten Pangandaran terus melakukan pengecekan ke 10 kecamatan untuk mengetahui dampak gempa. Petugas penyelamat, tim SAR, dan Polairut juga memastikan kondisi di sepanjang pantai dan perairan Pangandaran masih aman. Petugas juga mengimbau wisatawan untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu keselamatan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Gunung Marapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi disertai suara dentuman keras. Warga yang panik berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Suara
Suara dentuman berkali-kali terdengar dari puncak Gunung Marapi di Agam, Sumatera Barat. Akibat suara itu, warga yang panik langsung berlarian keluar rumah. Suara dentuman ini terdengar hingga ke daerah Kamang, berjarak 25 km dari Marapi. Pos pengamatan Gunung Marapi PVMBG di Bukit Tinggi mencatat, erupsi terjadi dengan tinggi asap letusan mencapai 1.500 meter. Akibat letusan ini, hujan abu vulkanik turun di kawasan sekitar gunung. Masyarakat diimbau menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut. Letusan salah sekali bunyi, cuma naruh jadi. Ada sono keluar. Asapnya keluar kelihatannya? Kelihatan ketika kondon. Ya. Ketika pagi ini kelihatan. Sejak erupsi pada 3 Desember lalu, Gunung Marapi telah meletus 107 kali. Gunung Marapi saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dengan daerah bahaya dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Rayakan Tahun Baru di puncak Gunung Api Talang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 2 orang pendaki mengalami hipotermia. Mereka akhirnya harus dievakuasi tim SAR ke rumah sakit. Dua pendaki alami hipotermia di atas Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat. Keduanya terpaksa dievakuasi tim SAR Basarnas ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok untuk dirawat. Walaupun BKSDA Sumbar telah menutup jalur pendakian di 4 gunung api di Sumatera Barat pasca erupsi Merapi, namun pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat tetap membuka kawasan pendakian Gunung Api Talang dalam rangka menyambut perayaan Tahun Baru 2024. Sementara itu terkait dibukanya jalur pendakian Gunung Api Talang, pihak kepolisian menyatakan tidak mengeluarkan izin pendakian guna mewaspadai terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dari pemantauan pos Gunung Talang tercatat 83 orang mendaki dari pintu Batu Ambuak dan 292 orang naik dari pintu Batu Bulek menuju Gunung Talang pada hari Minggu kemarin. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Meluapnya 2 sungai mengakibatkan banjir yang merendam 7 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Mengakibatkan banjir yang melanda 7 kecamatan. Banjir dengan ketinggian hingga 2 meter ini merendam ratusan rumah warga dan memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Tujuh dari 11 kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat terdampak bencana banjir, yaitu Kecamatan Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru, Pulau Punjung, Sitiung, 9 Koto, dan Koto Salak. Akibatnya ratusan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah, jembatan gantung, dan sekolah terendam banjir setinggi mencapai 2 meter. Sebagian warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai pun harus dievakuasi demi keselamatan dan keamanan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Dharmasraya sejak sore kemarin hingga pagi ini mengakibatkan meluapnya Sungai Batanghari dan Batang Siang. Masyarakat untuk lebih bersiap siaga lagi terhadap kemungkinan timbul karena sekarang memang curah hujannya sangat tinggi sekali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ribuan rumah di kota Sungai Penuh Jambi terendam banjir hingga setinggi 2 meter lebih. Warga pun terpaksa diungsikan. Banjir merendam rumah di 20 desa di 3 kecamatan dalam kota Sungai Penuh Jambi Minggu pagi. Ketinggian banjir mencapai 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Sebagian warga khususnya lansia, balita, dan anak-anak telah diungsikan ke rumah keluarga yang tidak terkena banjir. Sebagian warga lain memilih bertahan dengan menempati lantai 2 rumah. Ini curah hujan tinggi yang dari hulu, dari kabupaten itu ke desa kita di Hamparan. Tapi banjir yang parah ini, yang paling parah ini di 3 desa. Banjir kali ini merupakan yang terparah dibandingkan sebelumnya.
Banjir diduga akibat tingginya intensitas hujan serta semakin mendangkalnya Sungai Batang Merau. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kopior Gandhi, iNews melaporkan. Sebanyak 2.000 rumah yang berada di 4 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan terendam banjir, 3 diantaranya hanyut terbawa arus sungai. Banjir tersebut disebabkan meluapnya air sungai Barumun akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Sekitar 2.000 rumah warga di Kecamatan Kota Pinang, Torgamba, Sungai Kanan dan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara terendam banjir. 3 rumah warga bahkan hanyut terbawa arus banjir. Banjir sudah merendam hampir sepekan dengan ketinggian banjir mencapai 3 meter. Akibat intensitas curah hujan tinggi yang berlangsung hingga beberapa hari di bagian hulu. Menurut warga, banjir memang kerap terjadi di wilayah mereka. Namun banjir kali ini menjadi yang terparah. Penangkapan saya tolong bantu Pak ya, biar bisa lagi kami ambil banjir bisa kami kembali ke rumah kan. Jadi cepat kami, itulah Pak. Minta tolong. Dari sini ya. Selain tenda pengungsian, sejumlah bantuan juga telah disalurkan kepada warga terdampak banjir, di antaranya 2.000 paket sembako. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melapor. Dipicu hujan deras, pagar salah satu sekolah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Sementara di lokasi lain, bangunan rumah warga rusak hingga menggantung di tebing akibat pergerakan tanah. Tembok benteng Sekolah Negeri Sunan Giri di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ambruk hingga menutupi akses jalan perkampungan sepanjang 50 meter. Beruntung peristiwa itu terjadi saat para siswa tengah memasuki masa libur. Puing-puing tembok benteng pun langsung dibersihkan agar akses jalan bisa dilalui warga. Benteng yang sudah lapuk ini ambruk lantaran diguyur hujan deras dan tiupan angin kencang. Selain benteng sekolah, hujan deras disertai angin juga merusak sejumlah rumah warga di Kampung Ciloa, Kecamatan Ngamrah. Ada 4 unit rumah dalam posisi menggantung karena bibir tebing tergerus longsor. 2 kepala keluarga pun untuk sementara diungsikan ke lokasi aman. Jam 12 malam. Ketika itu hujan besar? Besar? Ya, waktu hujan. Ibu nerima laporan jam berapa? Nerima laporan tadi pagi jam 5 subuh. Kondisi, tapi tidak ada korban jiwa ya? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Terus harapan? BPBD Bandung Barat menghimbau masyarakat agar waspada dengan bencana pada akhir tahun ini. Karena dalam 3 hari terakhir, cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin melanda beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur disertai angin kencang membuat tiang listrik tumbang di Jalan Jonggol, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Bekasi, 1 pohon tumbang menimpa sebuah mobil. 2 tiang PLN tumbang hingga menutup jalur ke arah objek wisata Puncak 2 Bogor, Jawa Barat. Akibatnya puluhan kendaraan roda 4 maupun roda 2 sempat terhenti beberapa jam lantaran banyaknya kendaraan yang berlibur ke wilayah Puncak 2 Bogor maupun yang pulang dari objek wisata. Kemacetan pun hingga mengular sekitar 5 km. Bahkan banyak kendaraan roda 4 yang putar arah untuk mencari jalan alternatif. Tim teknis PLN yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi tiang listrik yang menghalangi jalan. Diduga tumbangnya tiang PLN ini akibat tanah yang labil, lantaran tiang pun berada di tengah persawahan. Warga yang berada di lokasi berusaha mengatur lalu lintas roda 2 buka tutup jalur secara bergantian. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara di Bekasi, sebuah pohon besar tumbang menimpa mobil yang terparkir di Jalan Hajar Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Evakuasi pohon dilakukan oleh petugas kepolisian dan petugas BPBD dengan cara bergotong royong. Selama proses evakuasi, kemacetan arus lalu lintas kendaraan sempat terjadi di kawasan ini. Warga diimbau untuk waspada menghadapi cuaca ekstrim, untuk tidak berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame, untuk mencegah terjadinya musibah yang tak terduga. Tim iNews melaporkan. Ganjar Pranowo berjanji menertibkan relawannya menyusul kasus pengeroyokan di Boyolali dan Klaten. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Indosiar.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk relawan yang menjadi korban penganiayaan anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar berjanji menanggung seluruh biaya perawatan korban dan menertibkan para relawannya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk 2 relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan sejumlah anggota TNI Minggu malam. Didampingi sejumlah pihak, Ganjar menjenguk korban yang dirawat di RSUD Pandang Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Ganjar pun berjanji akan menanggung biaya perawatan. Ganjar juga bertekad mengurus kasus ini serta menertibkan relawannya agar tidak terjadi gesekan di lapangan. Saya kira ini peringatan untuk siapapun ya, kalau ada yang melanggar kasih pada aparat yang harus menangani. Kami akan urus itu dan kami komunikasi. Teman-teman di Jakarta sudah bicara dengan Pak Panglima TNI, dengan Kasat. Saya juga sudah komunikasi dengan Pak Pangdam. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka tertib untuk tidak memancing kemarahan. Sebelumnya, keluarga kedua korban pengeroyokan Minggu siang mendatangi markas Yonif Rider 408 SBH Boyolali, Jawa Tengah guna mengembalikan bingkisan dari pihak TNI Angkatan Darat. Keluarga korban hanya meminta kasus pengeroyokan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Pihak Kompi Yonif Rider sendiri telah mendatangi pihak keluarga korban di rumah sakit untuk meminta maaf sambil memberikan 2 bingkisan. Pertimbangannya dikembalikan kenapa, Pak? Ya kalau dari keluarga tidak tahu ya, saya cuma utusan dari pihak keluarga. Yang penting tadi bilang gitu, bahwa bingkisan ini dari TNI suruh mengembalikan. Gitu. Bahwa dikembalikan kenapa gitu enggak? Tidak dikasih tahu. Yang penting suruh mengembalikan. Memang keluarga tidak mau menerima bingkisan dan apapun dari TNI, katanya seperti itu kan. Gitu. Aksi pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali oleh sejumlah anggota TNI ini viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat para relawan usai mengikuti salah satu acara. Dalam video terlihat sejumlah prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya korban hingga terluka. Menanggapi kasus ini, Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyampaikan 15 anggota TNI yang terlibat diperiksa Denpom Surakarta untuk mencari kronologi serta motif penganiayaan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo menjanjikan insentif kepada guru agama di sekolah maupun pondok pesantren di seluruh Indonesia. Capres nomor urut 3 ini mengklaim sudah menghitung seluruh anggaran yang akan digunakan dalam program tersebut bila terpilih menjadi presiden. Pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Mahfud telah meluncurkan program insentif untuk guru agama dan guru ngaji di awal masa kampanye di Sabang, Aceh. Di tengah-tengah silaturahmi ke pondok pesantren di Purworejo, Jawa Tengah, Capres Ganjar Pranowo mengaku tidak kesulitan untuk menjalankan program tersebut. Ganjar bahkan sudah menghitung kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk program insentif guru mengaji dan guru agama sebesar 4 triliun rupiah. Pemberian insentif kepada guru ngaji dan guru agama lainnya bagi Ganjar sangat penting karena di balik kegigihan mereka mengajar ada tanggung jawab membekali ilmu agama dan budi pekerti bagi generasi muda. Mudah-mudahan ini bisa berjalan karena kita punya kepentingan yang lain. Apa itu? Di samping mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak, juga saya didik budi pekerti. Insya Allah kalau ilmu agamanya bagus, budi pekertinya bagus, kan hubungan jadi bagus. Maka anak-anak ini bertemu dengan orang yang berbeda golongan, berbeda agama, berbeda suku, mereka akan merasa mereka saudara saya sebagai warga negara Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini telah menginisiasi program serupa saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Program ini pun mendapat sambutan hangat dari pihak pesantren, baik pengasuh, ustadz maupun santri. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri sholawat kebangsaan serta istighosah untuk negeri bersama Gus Ali Gondrong di lapangan sepak bola Sapta Rengga, Semarang, Jawa Tengah. Dalam acara ini Ganjar didampingi sang istri Siti Atikoh. Ganjar mengajak
ribuan jamaah untuk menyambut tahun 2024 dengan lebih baik lagi. Ganjar mengatakan manusia akan merugi jika menjadi lebih baik di hari esok. Setelah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Barat Gubernur Jawa Tengah, saat ini Ganjar sedang fokus berkeliling untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ganjar mengaku saat jalan-jalan ke seluruh Indonesia, ia bisa merasakan apa yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta saat malam pergantian tahun kemarin. Anies disambut ribuan warga termasuk wisatawan dan pedagang. Anies mengunjungi kawasan Malioboro bersama keluarganya. Ia disambut ribuan wisatawan dan pedagang yang meminta jabat tangan maupun swafoto. Ia mengaku sengaja datang ke Malioboro untuk menikmati malam pergantian tahun sekaligus bernostalgia dengan menyantap kuliner burung dara langganannya ketika sekolah dulu. Anies akan melanjutkan kegiatannya di Yogyakarta hari ini sebelum bertolak ke Jakarta. Ini namanya lesehan trambulan. Itu sudah ada sejak zaman saya SMA. Jadi saya ketika mau lesehan lagi, lesehan trambulan yang memang langganan dari dulu. Yang paling disukai apa Pak? Kuliner yang dara. Di sini burung Kami pendukungnya dari Kalimantan Utara, Pak Anies. Terima kasih. Mana HP-nya mana? Di sini dulu. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanyenya di lapangan Rawa Malang Cilincing, Jakarta Utara. Prabowo bersama koki selebritis Bobon Santoso menggelar masak berkurban jumbo dan dibagikan kepada warga. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali melanjutkan kampanyenya di kawasan Rawa Malang Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang memadati lapangan menyambut kedatangan Prabowo dengan meriah. Selain menyapa simpatisannya, Prabowo juga menggelar masak-masak bersama Bobon Santoso di tengah lapangan dengan kuali berukuran jumbo. Hasil masak-masak kemudian dibagikan kepada warga. Mama ikut lari di belakangnya, cuma karena saya samping pengawalnya langsung dikasih. Ini baju yang dipakai Pak Prabowo, Bu? Iya, baunya masih wangi. Ini rencananya mau diapain? Buat bapak saya. Usai memasak, Prabowo meninggalkan kawasan Cilincing dengan kembali menyapa warga sambil membagi-bagikan kaos. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merayakan malam tahun baru bersama warga Surakarta. Gibran bersama istri membagikan buku kepada warga di Car Free Night Jalan Selamat Riyadi. Gibran pun disambut warga yang ingin mengajaknya bersuah foto. Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat seperti di Jakarta Barat. Caleg Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, caleg Partai Perindo menggelar donor darah untuk memenuhi kecukupan darah di Palembang. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Hendy Wargianto menggelar bazar minyak goreng murah di Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta. 1.200 paket minyak goreng ludes diserbu warga dengan membayar Rp5.000 per liternya. Kami berharap masyarakat lebih mengenal lagi akan Perindo. Bagaimana Perindo bergerak dan memperhatikan masyarakat. Seperti tujuan kami adalah Perindo untuk Indonesia sejahtera. Bagus sih, senang. Jadi ibu-ibu bisa nebus murah juga. Sementara itu di Palembang, Partai Perindo menggelar donor darah massal yang diinisiasi Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumsel 1 Andi Asmara bekerjasama dengan Rumah Sakit Muhammad Hussein.
kita tahu persis bahwa darah ini sangat penting sekali, ya, banyak yang membutuhkan. Kita Partai Perindo berusaha di mana hadir selalu bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kita datang, kita bantu, kita hadir dalam situasi apapun, kita buatlah keadaan-keadaan yang memang menyangkut situasi keadaan yang saat ini, akhir-akhir ini kita tahu kan bahwa banyak sekali pasien-pasien di rumah sakit itu membutuhkan darah. Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024 terus menggelar kegiatan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernikahan adalah momen spesial yang dinanti semua pasangan dan akan dikenang seumur hidupnya. Untuk itu, segala kebutuhan mulai dari lokasi acara, tamu undangan, makanan, hingga sesi pemotretan disiapkan dengan sangat matang. Namun nasib kurang beruntung dialami pengantin asal Solo, Jawa Tengah yang menjalani sesi pemotretan, pelaminan yang didirikan di atas kolam tiba-tiba ambruk. Tampak kedua mempelai dan beberapa orang lain terjatuh ke dalam kolam. Kejadian bermula saat sesi foto bersama antara kedua mempelai dan keluarga. Padahal pihak wedding organizer telah memberitahukan kapasitas panggung pelaminan maksimal 10 orang. Terlanjur basah, sesi foto pun diteruskan dengan konsep underwater. Dua tiang PLN tumbang hingga menutup jalur ke arah objek wisata Puncak 2 Bogor, Jawa Barat. Akibatnya puluhan kendaraan roda 4 maupun roda 2 sempat terhenti beberapa jam lantaran banyaknya kendaraan yang berlibur ke wilayah Puncak 2 Bogor maupun yang pulang dari objek wisata. Kemacetan pun hingga mengular sekitar 5 km. Bahkan banyak kendaraan roda 4 yang putar arah untuk mencari jalan alternatif. Tim teknis PLN yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi tiang listrik yang menghalangi jalan. Diduga tumbangnya tiang PLN ini akibat tanah yang labil, lantaran tiang pun berada di tengah persawahan. Warga yang berada di lokasi berusaha mengatur lalu lintas roda 2 buka tutup jalur secara bergantian. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara di Bekasi, sebuah pohon besar tumbang menimpa mobil yang terparkir di Jalan Hajar Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Evakuasi pohon dilakukan oleh petugas kepolisian dan petugas BPBD dengan cara bergotong royong. Selama proses evakuasi, kemacetan arus lalu lintas kendaraan sempat terjadi di kawasan ini. Warga diimbau untuk waspada menghadapi cuaca ekstrim, untuk tidak berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame, untuk mencegah terjadinya musibah yang tak terduga. Tim iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Siang, kali ini bersama saya Yudi Handoyo. Bagi Anda yang baru bergabung di Sindo Siang, kami hadirkan kembali berita pilihan hari ini. Ratusan korban gempa Sumedang, Jawa Barat masih bertahan di tenda darurat. Dua 12 orang luka-luka akibat dua mobil terjun ke jurang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di awal tahun baru, destinasi wisata pantai menjadi favorit wisatawan lokal. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta di Jakarta Selatan masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan libur tahun baru. Selain karena harganya yang terjangkau, warga juga bisa melihat beragam satwa. Jumlah kunjungan ke Taman Marga Satwa Ragunan saat libur Nataru mencapai 100.000 pengunjung per hari. Mengantisipasi membludaknya jumlah kunjungan, petugas menyiapkan 6.000 kantong parkir untuk mobil dan 20.000 untuk sepeda motor. Hanya dengan membayar tiket 3.000 hingga 4.000 rupiah saja, pengunjung dapat menyaksikan berbagai macam satwa.
Ragunan buka setiap hari Selasa hingga Minggu pukul 7 pagi hingga 4 sore. Dan berhubung tahun baru jatuh pada hari Senin, Taman Marga Satwa tetap dibuka dan tutup esok hari. Lalu bagaimana semarak libur tahun baru di Taman Marga Satwa Ragunan? Sudah ada rekan kami Galuh Pandu di sana. Galuh, apakah terjadi lonjakan pengunjung dan acara apa saja yang disiapkan bagi pengunjung selama masa libur tahun baru ini? Silakan. Ya, Yudi dan pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan memang menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk menghabiskan libur tahun baru 2024. Salah satunya disebabkan karena harga tiketnya yang murah meriah dengan harga tiket Rp4.000 saja untuk orang dewasa dan Rp3.000 saja untuk anak-anak. Pengunjung bisa menikmati berbagai macam atraksi khususnya satwa di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Banyak sekali satwa yang ada di sini, mulai dari unggas, ikan, reptil, jenis-jenis primata, dan salah satu yang ada di belakang saya adalah pelikan. Ya, jenis unggas yang satu ini menjadi salah satu favorit terutama untuk pengunjung yang datang dari pintu utara. Kemudian melihat mereka berenang-renang, melihat mereka bermain dengan air sehingga warga sangat menikmati salah satu atraksi yang ini. Namun yang lain juga ada berbagai macam satwa seperti gajah, kemudian harimau Sumatera, singa Afrika, dan lain sebagainya. Dan selama masa high season, mulai dari Natal dan juga Tahun Baru 2024, ada kunjungan bisa mencapai 100.000 pengunjung. Yang artinya, kemudian Taman Marga Satwa juga menyiapkan sejumlah kantong parkir tambahan, yaitu sebanyak 6.000 kantong parkir untuk mobil dan 20.000 kantong parkir untuk sepeda motor. Diprediksi puncak dari kunjungan akan dimulai dari siang ini sampai sore hari nanti, dan karena ini adalah hari Senin, seharusnya Taman Marga Satwa Ragunan libur. Namun karena bertepatan dengan momen tahun baru sehingga dibuka dan akan ditutup pada besok 2 Januari 2024. Jadi jangan lewatkan kesempatan berlibur Anda di momen tahun baru 2024 ini. Kembali ke Anda, Yudi. Baik, seru sekali ya berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Terima kasih Galuh atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol juga menjadi tempat favorit masyarakat ibu kota dan sekitarnya untuk berlibur bersama keluarga di awal tahun. Ya, sejak pagi tadi pemirsa, Pantai Ancol ramai dipenuhi pengunjung yang didominasi wisatawan lokal. Di sini pengunjung bisa bermain air di pantai, menikmati pemandangan dan bersuah foto bersama keluarga. Para pengunjung juga lebih memilih liburan di Ancol karena murah meriah. Per 1 Januari manajemen Ancol menetapkan harga tiket masuk baru yakni Rp30.000 per orang. Namun bisa mendapatkan harga tiket promo Rp25.000 jika membeli tiket secara online. Dan untuk mengetahui keramaian wisata Ancol di awal tahun 2024 ini sudah ada rekan Anggita Maura di sana. Anggita, apakah terjadi lonjakan pengunjung dan bagaimana penerapan harga tiket baru di Ancol nih? Silakan. Ya, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Taman Impian Jaya Ancol memang masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat Jakarta maupun sekitarnya untuk mengisi waktu libur bersama keluarga, terlebih lagi di awal tahun 2024 ini. Dan memang sejak tadi pagi dari pantauan kami, kawasan di Pantai Ancol ini memang sudah dipadati oleh para pengunjung yang didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anaknya untuk berlibur. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh para pengunjung di sini seperti bermain air di pantai, bermain pasir di pinggir pantai, adapun yang cuma duduk santai sambil menikmati pemandangan Ancol ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, para pengunjung lebih memilih wisata Ancol ini dikarenakan memang tempatnya yang pas untuk keluarga dan harganya pun terjangkau di kantong masyarakat. Nah, selain itu Yudi dan juga pemirsa, per tanggal 1 Januari 2024 ini pihak Ancol menetapkan harga tiket masuk baru yaitu Rp30.000 per orangnya, namun para pengunjung bisa mendapatkan harga promo yakni Rp25.000 per orangnya jika membeli tiket secara online. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Yudi. Terima kasih Anggita atas laporannya, selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, tidak hanya di Jakarta, hari pertama tahun baru, warga di Yogyakarta juga memilih berwisata di kawasan pantai. Ribuan warga ramai memadati kawasan pantai Parangtritis di Bantul. Ya, seperti inilah suasananya. Kondisi ombak yang cukup besar pada hari pertama tahun baru ini membuat pengunjung tetap harus waspada dan berhati-hati saat bermain air di pantai, pemirsa. Pengunjung diminta untuk tidak bermain air di area pantai yang sudah diberi tanda bahaya berupa bendera. Namun masih banyak pengunjung yang tidak mengindahkan rambu peringatan tersebut dan tetap mandi di kawasan palung berbahaya. Di musim liburan, Parangtritis ramai dipadati pengunjung yang datang dari berbagai kota dan tengah berlibur di Yogyakarta. Keindahan dan suasana pantai Parangtritis yang melegenda ini membuat pantai tidak pernah sepi pengunjung. Ya, kita akan melihat bagaimana keseruan liburan di Pantai Parangtritis di hari pertama tahun 2024. Ada rekan kami Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana kepadatan pengunjung di Pantai Parangtritis dan apakah masih banyak pengunjung yang tidak mengindahkan rambu-rambu peringatan di area laut di sana? Dan juga pemirsa, saat ini situasi di Pantai Parangtritis sudah dipadati oleh para wisatawan sejak pagi tadi, bahkan malam pergantian tahun tadi hingga siang hari ini saya bisa katakan begitu ramai begitu ya. Dan memang menghabiskan akhir tahun begitu ya, ini momen libur yang bertepatan dengan libur sekolah juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mendatangi destinasi wisata, salah satunya di maksud saya adalah di Bantul, Yogyakarta nih. Ini adalah Pantai Parangtritis begitu ya. Dan memang di sini menurut informasi yang kami dapatkan total ada 29.000 lebih wisatawan yang datang memadati kawasan ini. Itu artinya semakin siang nanti, semakin sore bisa dikatakan jumlahnya akan semakin bertambah begitu dari data yang disajikan oleh Dinas Pariwisata daerah Bantul, Yogyakarta ini. Dan untuk saat ini memang primadona warga Bantul begitu datang ke Pantai Parangtritis untuk sekedar berjalan-jalan di kawasan pantainya, menikmati suasana siang. Kemudian ada juga beberapa aktivitas lain begitu ya, ada jeep, kemudian ada ATV dan juga ada andong yang bisa Anda sewa begitu, harganya cukup terjangkau mulai dari 50.000 saja begitu pemirsa. Namun jika memang usia di bawah umur harus didampingi oleh orang tua. Nah, selain itu Yudi dan juga pemirsa, selain kawasan Pantai Parangtritis ini memberikan berbagai fasilitas yang ditawarkan, harga tiketnya cukup terjangkau, cukup 10.000 saja per orangnya. Anda bisa menikmati berjalan-jalan dengan leluasa begitu ya, mengitari area kawasan Pantai Parangtritis. Dan tidak hanya itu Yudi, selain ada berbagai fasilitas juga mereka bisa berkulineran di area sepanjang Pantai Parangtritis yang tentunya ini merupakan kuliner lokal buatan asli warga Bantul, Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Bantul, saya kembalikan kepada Yudi yang ada di studio. Ya, berlibur asik dan seru di Pantai Parangtritis, tapi tetap harus patuh pada rambu-rambu aturan di sana ya. Terima kasih Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya menawarkan panorama yang indah, Pantai Pandawa di Kabupaten Badung, Bali ini juga menawarkan wisata olahraga air bagi para pengunjung terutama di masa libur seperti tahun baru ini. Wisatawan dapat bermain perahu kano sambil menikmati keindahan pantai yang terkenal dengan pasir putihnya. Ada yang menarik dari Pantai Pandawa di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Wahana olahraga air, yakni perahu kano, kini dapat dicoba para wisatawan. Pengunjung yang rata-rata merupakan wisatawan domestik, kini dapat merasakan sensasi bermain perahu kano sambil menikmati keindahan Pantai Pandawa yang terkenal dengan pasir putihnya ini. Ini sangat indah dan ketepatan ombaknya dan juga masyarakat ramah-ramah sekali, Pak. Sangat senang sekali, terutama untuk kalangan. Rasanya asik, agak menyeramkan karena terbalik terus kan satu kano
semuanya 3 orang. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Cukup dengan Rp50.000 saja, wisatawan dapat merasakan sensasi bermain kano sepuasnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Berikutnya saya ajak Anda beralih ke informasi kuliner pemirsa. Selain keindahan dan kekayaan alam, Papua juga menyimpan kuliner khas yang mengunggah selera. Salah satunya adalah bakar batu dan kepiting Papua. Dan kita akan lihat seperti apa kelezatannya berikut ini. Hari ini saya mau mengajak pemirsa untuk makan makanan khas Papua. Kalau gitu kita langsung aja lihat ke dalam seperti apa makanan khas Papua dan cara makan orang Papua asli seperti apa. Yuk kita lihat. Halo Tante Miranda. Halo, selamat siang. Tante, aku lapar banget nih hari ini. Aku pengen coba makanan khas Papua. Kira-kira ada apa aja nih Tante di sini? Oh, kalau khasnya kita ada barapen, itu bakar batu ya. Kalau barapen lauknya bisa dengan ikan bakar, bisa dengan kepiting bakar. Kita ada kepiting yang spesial dari Papua, kepiting asap, dibakarnya dengan bumbu paci. Dan juga ada saus Singapura. Nah, pemirsa nih, kepitingnya berada di depan saya. Kebetulan ini kepiting khas langsung dari Papua. Dan ini ada kepiting asap sama kepiting bumbu Singapura. Kalau gitu sekarang saya mau cobain, ditemenin sama bakar batu atau barapen. Barapen ini di Papuanya biasanya ada tradisi orang di daerah untuk makan bersama-sama untuk merayakan sebuah perayaan atau identik dengan bersyukur. Pas pemirsa, kepiting bumbu Singapurnya segar, dan untuk ayamnya sendiri itu rasanya nggak begitu terasa asin atau manisnya. Nah, sahabat makan, sekarang saya mau cobain kepiting asapnya nih. Nah, sekarang barapennya tadi kan aku udah pakai ayam, sekarang aku mau tambahin dengan umbi-umbiannya nih. Kita cobain makan bareng sama kepitingnya ya, sobat makan. Wah, lihat sobat makan. Dagingnya banyak banget. Sobat makan, aku kenyang banget hari ini. Kalau gitu pemirsa, kalau mau kesini datang aja ke Jalan Kawasan Batu Ceper, yaitu sekitaran Pecenongan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Ulina Yasha dan juru kamera Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, dari Papua kita cicipi olahan kepiting asal Aceh berikutnya, yakni martabak kepiting. Memiliki cita rasa yang unik, membuat martabak kepiting laris diburu hingga bisa 17 kg dalam sehari. Penasaran? Kita simak liputannya. Martabak bieng asal Aceh. Martabaknya tebal, berisi kepiting bakau. Setiap hari kepiting bisa terjual hingga 17 kg. Ia dipesan dari petani tambak lokal dengan berbagai ukuran dan harga. Satu porsi martabak ini membutuhkan 2 telur ayam. Hingga tiap harinya 120 butir telur wajib disiapkan untuk membuat martabak. Pesanan martabak kepiting yang lagi viral saat ini menjadi ingatan para konsumen yang penasaran dengan cita rasa yang unik dan khas ala Pidijaya Aceh. Cara makannya kayak martabak biasa juga nih, tapi ini dengan kepiting ini agak lama dikit ya, karena kepiting. Yang penasaran ingin coba, warung martabak kepiting ini berada tak jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Pidijaya, persisnya di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trieng Gading. Satu porsi martabak kepiting dijual mulai dari harga Rp25.000, tergantung ukuran besar dan kecilnya kepiting. Untuk kelezatan yang lebih, makan martabak kepiting harus disantap dalam kondisi hangat-hangat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.
Masih soal olahan kepiting, pemirsa, sebuah rumah makan di Bandung, Jawa Barat terkenal akan sajiannya, yakni kepiting bakar asap saus kecombrang. Ini perpaduan daging kepiting jumbo dengan campuran bumbu rempah tradisional. Wah, ini semakin menggugah selera. Kita lihat berikut ini. Berada di kota Bandung, Jawa Barat, rumah makan yang satu ini menyajikan menu olahan kepiting yang menggugah selera. Salah satunya nih, menu favorit, kepiting bakar asap saus kecombrang. Pertama, kepiting segar yang sudah dibersihkan direbus selama 3 menit. Selanjutnya, kepiting rebus digoreng secara matang, kemudian dimasak dengan irisan kecombrang, serai, bawang bombay, daun jeruk, serta campuran bumbu khas. Belum sampai itu saja, kepiting saus kecombrang ini kemudian dibungkus dan dibakar selama 5 menit. Perpaduan manis dan gurihnya daging kepiting yang kaya rempah tradisional memberikan cita rasa dan menggugah selera dan bikin ketagihan. Di restoran ini ada beda dari yang lain, ada saus kecombrang. Jadi saya penasaran, pengen coba di sini dan ternyata rasanya itu enak karena rasanya banyak rempah-rempah. Dari harumnya yang unik ya, sehingga jadi mungkin buat customer itu merasa unik, terus merasa ketagihan ya, ingin coba terus. Dan alhamdulillah sih respon dari yang udah datang sebenarnya menjadi salah satu favorit di sini. Gak hanya kepiting saja nih, di sini pengunjung juga bisa mencoba menu olahan ikan laut lainnya untuk disantap bersama keluarga di libur akhir tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikra, iNews melaporkan. Sebuah pameran cuci gudang terbesar digelar di Jakarta, pemirsa, di mana pengunjung juga bisa bersantap kuliner hingga menonton konser musik dalam acara yang rutin digelar tiap tahun ini. Ini cocok sekali bagi Anda yang ingin menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga. Big Bang Festival 2023, pameran cuci gudang terbesar di Indonesia kembali digelar di Kemayoran, Jakarta. Kali ini ada yang berbeda, dengan harga tiket masuk yang jauh lebih murah, yaitu Rp15.000 per orang. Anda sudah dapat masuk dalam acara yang selalu digelar di akhir tahun. Dari ratusan tenan, yang satu ini menarik perhatian saya. Pemirsa, siapa sih yang gak mau beli sepatu dengan brand ternama hanya mengeluarkan uang 200 ribuan aja nih. Nah, lihat nih warna pink lucu banget pemirsa. Jadi ini tuh ada di acara pergelaran cuci gudang yang berada di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Dan gak hanya ini, banyak juga brand ternama yang diskon hingga 70%. Penasaran? Yuk ikutin saya. Ya, menawarkan sepatu second dengan kualitas yang tidak diragukan lagi menjadi daya tariknya. Apalagi tren thrifting masih menjamur di tanah air. Karena menganalisa trafficnya bakal luar biasa, makanya disediain sepatu sebanyak ini sih. Dan melihat antusiasme masyarakat yang kesini gimana nih? Wah, pecah banget tahun ini Big Bang, kacau. Sangat pecah banget sih tahun ini, antusiasnya gede banget sih dibanding tahun kemarin. Big Bang Fest menawarkan beragam jenis barang dengan harga yang miring, diskonnya bahkan hingga 90%. Cuci gudang, karena memang konsep daripada Big Bang Festival sendiri adalah pameran cuci gudang yang kami klaim terbesar di akhir tahun, di mana kami coba memfasilitasi perusahaan-perusahaan produsen yang memang punya barang-barang yang stop moving atau slow moving. Bagaimana barang-barang tersebut bisa dijual murah, tapi bukan barang-barang murahan, supaya masyarakat yang memang belum sempat membeli, walaupun memang sudah lewat musimnya atau sebelum expired,
itu bisa dijual dengan harga murah di sini. Dan sampai saat ini banyak tenan yang menjual atau memberikan diskon itu sampai 90%. Nah, bagi Anda yang membawa si buah hati, jangan khawatir. Di sini juga tersedia banyak wahana bermain anak. Dengan harga yang terjangkau, anak-anak dapat bermain sepuasnya. Tidak hanya cuci gudang, di sini Anda juga dapat mencicipi ragam kuliner yang ada. Mulai dari street food hingga makanan khas Nusantara seperti nasi ayam sambal ini. Setelah lelah keliling-keliling melihat pameran, kayaknya enaknya kita makan nih pemirsa. Nah, di sini juga menjajakan beragam macam kuliner mulai dari cemilan, Korean food, dan tentunya juga ada makanan tradisional seperti yang terlihat di depan saya nih. Jadi di sini ada ayam goreng sambal sama es jelly nih. Kayaknya enak ya pemirsa. Nah, langsung kita coba. Gurihnya ayam goreng ditambah dengan sambalnya yang pas pedasnya. Enak sekali. Apalagi ditambah minuman es jelly yang menyegarkan tenggorokan. Lengkap rasanya. Semakin malam, pengunjung pun semakin ramai. Acara yang satu ini sukses disambut antusias para pengunjung. Apa ini rame banget ya, meriah banget. Terus banyak artis-artis yang bagus-bagus juga dari kemarin. Acara ini keren, terus banyak booth-booth yang jual makanan-makanan enak. Terus juga ada konser Tulus juga. Pemirsa, rasanya nggak lengkap nih kalau ke Big Bang Festival tapi nggak nonton konser di malam harinya. Nah, sekarang yang sedang tampil adalah band dari The Massive. Nanti bakal ada band Tulus juga. Gimana? Penasaran mau nonton? Yuk langsung ikutin saya. Bolehkah saya melihat semuanya? Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Saatnya saya menonton konser musik di mana grup band The Massive yang menghibur ribuan penonton. Lagu-lagu andalannya sukses membuat para penggemar bernyanyi bersama, termasuk saya. Dengan harga tiket konser yang bervariasi di malam hari, pengunjung bisa menikmati penampilan para musisi tanah air yang berbeda-beda tiap harinya hingga malam pergantian tahun nanti. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Dimas Winardi melaporkan. Pemirsa, tahun baru tidak lepas dari tren baru termasuk dalam berbusana. Nah, apa yang akan menjadi tren fashion di tahun 2024 ini? Berikut laporan rekan Hadisti Arifah dan Jemi Yasin. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pemirsa, di tahun 2024 tentu banyak sekali hal yang akan kita hadapi. Sejumlah penemuan, inovasi, dan terobosan baru akan kita temui dalam berbagai bidang. Tak terkecuali pada mode fashion atau busana yang diperkirakan akan menjadi tren di tahun 2024. Sejumlah pengamat fashion di tanah air menyebutkan bahwa tren fashion lah yang akan menjadi tren di tahun politik. Ada beragam jenis style ataupun gaya yang dapat dikenakan dalam busana. Beragam jenis busana ini tentunya juga memiliki ciri khas ataupun karakteristik tertentu dalam mengekspresikan diri. Nah, dalam menentukan busana tentu dapat disesuaikan berdasarkan keperluan, suasana, dan juga apa yang ingin Anda tampilkan. Atau bisa dikatakan apa yang Anda kenakan ini mencerminkan kepribadian dan juga estetika unik yang ada di dalam diri Anda. Beberapa di antaranya style ataupun ragam busana ini adalah casual style, kemudian ada chic style, ada streetwear look, ada juga formal style, ada edgy look, dan vintage style.
Selain model dan gaya, bahan yang digunakan juga menentukan penampilan dari fashion yang kita kenakan. Misalnya saja, material untuk kebutuhan sehari-hari tentunya akan berbeda dengan material yang kita butuhkan untuk acara resmi. Ada beberapa bahan atau material yang dapat digunakan dalam membuat busana. Di antaranya ada spandex, kemudian ada polyester, ada fleece, ada sutra, kemudian ada wool, ada juga katun dan denim. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih rancangan busana yang akan tren di tahun 2024, saya akan ajak Anda untuk bicara langsung nih dengan salah satu desainer nih. Halo Mbak Yanti. Halo Mbak Yanti. Mbak Yanti, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Yanti soal tren fashion nih yang akan menjadi tren di tahun baru nanti nih Mbak Yanti. Apa sih kecenderungan dalam berbusana masyarakat di tahun baru nanti nih Mbak Yanti? Oke, secara garis besar ini masyarakat akan tetap mengutamakan kenyamanan, luwes, satset gitu dalam berbusana. Tapi untuk beberapa tema mungkin akan lebih ditonjolkan di tahun 2024 ini. Ada 4 tema besar, yaitu diantaranya ada heritage. Kalau flashback ke belakang mungkin terlalu banyak informasi dari internet atau dari mana yang kita bisa dapat, orang-orang tuh kayak lelah gitu. Terlalu banyak tips, trik and match, akhirnya mereka akan kayak lelah. Ya udah, aku kembali aja ke heritage gitu. Jadi akan mencintai produk lokal, itu pasti masih ada di 2024 ini. Apa sih nanti yang akan juga ikut menjadi tren nih? Untuk 2024 nanti tentunya berhubungan dengan kenyamanan yang tadi sudah aku ceritakan. Pasti bahan-bahan yang ringan itu akan menjadi bahan favorit gitu. Printing masih jadi bahan favorit juga. Terus juga akan disesuaikan dengan tema-tema atau event-event yang ada. Ada beberapa faktor nih yang akan menjadi pertimbangan seseorang dalam menentukan gayanya sendiri. Nah, apa nih Mbak mungkin faktor-faktor itu Mbak? Yang pasti kepribadiannya sendiri. Dia sukanya kemana? Apakah dia orangnya elegan? Apakah dia suka pakaian yang feminim atau pakaian yang seksi, eksotik? Itu balik lagi ke masing-masing orangnya. Kanan gitu ya Mbak, ya gimana nyamannya kita. Nah, gimana nih kita bisa menyesuaikannya nih Mbak soal kenyamanan dengan tren? Yang pertama sih kalau dari saya sendiri, kita harus tanya dulu ke diri kita sendiri. Jangan sampai kita bergaya tapi kita nggak nyaman. Gimana menyiasatinya? Kita tetap ikutin tren tapi nggak usah ikutin bahan. Misalnya kita terbiasa pakai batik nih Mbak, pakai produk-produk lokal. Terus muncul nih tren baru si cyber ini, di mana lebih maju lagi, lebih modern lagi stylenya. Tapi masih nggak nyaman, paling kita ikutin aja dari bentuk-bentuk modelnya. Jadi kalau bahan-bahan mungkin bahan sedikit kayak lebih glossy kayak kulit, mungkin yang tidak terbiasa ya tidak usah dipakai. Jadi tetap pakai bahan-bahan lokal, bahan-bahan yang udah terbiasa dipakai, cuma mengikuti trennya saja. Jika memang tidak cocok dengan tema tumpuk-tumpuk ya jangan dipakai, tetap kenyamanan nomor 1. Ada nggak tips nih untuk masyarakat agar bisa mengikuti tren tapi tetap nyaman nih di tipsnya adalah update itu bisa dari media sosial, bisa dari televisi, terus mix and match aja untuk diri sendiri. Jadi dari segala informasi yang udah didapat, dipilih lagi mana yang paling cocok untuk kita. Jangan sampai hal-hal yang nggak cocok kita pakai, jadinya jadi malah aneh, jadi bahan perbincangan nanti kan, terlalu aneh. Pemirsa, saya juga akan ajak Anda untuk bertanya nih kepada warga terkait perkembangan tren fashion nih, khususnya dalam menyambut tahun baru 2024. Halo Mbak. Mbak dengan Mbak siapa nih Mbak? Aku Tata. Oke, Mbak Tata, aku mau tanya nih terkait perkembangan fashion nih Mbak, apalagi untuk tahun baru 2024. Nah Mbak Tata, apakah ini tipe orang yang mengikuti perkembangan tren fashion atau seperti apa nih Mbak? Kalau aku sendiri itu ngikutin banget sih Mbak, karena menurut aku fashion itu nomor 1 gitu.
Oke. Nah Mbak, ini untuk Mbak Tata sendiri nih secara pribadi sehari-hari atau biasanya ini mengenakan tipe busana yang seperti apa nih Mbak? Kalau aku karena aku ngantor jadi yang semi formal tapi oke juga. Kadang kan abis ngantor kita hang out atau nonton, jalan, makan gitu. Jadi harus oke di kantor juga di jalan. Oke. Berarti selain itu juga apakah ini Mbak Tata mempertimbangkan bahan nih Mbak dari jenis pakaian yang dikenakan atau bagaimana nih Mbak? Pasti dong. Kalau bahan, kalau aku suka yang kayak gini yang silk yang nyaman dipakai, kelihatannya juga oke. Gitu. Nah Mbak, ini kan terkait outfitnya Mbak. Apakah harga nih Mbak menjadi pertimbangan juga nih untuk Mbak Tata dalam mengenakan tren fashion sehari-hari nih Mbak? Sebenarnya iya, tapi kadang-kadang enggak. Harga ya kalau bagus dan murah kenapa enggak? Oke, Mas Ferdinand sendiri ini memiliki jenis style atau penampilan yang seperti apa nih Mas sehari-harinya? Untuk jenis penampilan sih menyesuaikan sama hari ya Mbak ya. Biasanya kalau untuk hari Senin sama Jumat, saya ngikuti sesuai SOP kantor, ya, secara formal, pakai kemeja, pakai celana jeans. Terus juga kalau di rumah atau Sabtu Minggu, biasanya saya pakai bahan-bahan kaos atau bahan-bahan yang simple lah. Oke. Nah ini kan selain model dan juga fashion, bahan juga menjadi salah satu yang menentukan penampilan nih Mas ya. Iya. Nah Mas Ferdinand sendiri ini biasanya lebih nyaman mengenakan pakaian yang berbahan seperti apa Mas? Untuk pakaian yang berbahan seperti katun, yang tebal juga sih Mbak biasanya. Gitu. Oh gitu. Oke, baik Mas, ini kan selain juga penampilan, selain bahan, model, harga kan ini juga tentunya menjadi pertimbangan. Nah, apakah Mas Ferdinand sendiri ini juga mempertimbangkan harga nih Mas untuk penampilan sehari-hari nih Mas? Iya betul, kalau untuk harga saya juga mempertimbangkan Mbak, kan soalnya juga menentukan sama bahan untuk kulit juga ya. Nah jadi agak sensitif juga kalau pemainnya bahannya terlalu tipis atau terlalu kasar gitu sih Mbak. Bu Ade, aku mau tanya-tanya nih Bu soal tren fashion nih di tahun 2024 nanti khususnya. Nah Bu, apa sih sebenarnya yang paling diminati oleh masyarakat untuk fashion ini Bu? Untuk tahun ini ya, rok denim. Oke, apalagi tuh Bu? Seruti yang 2 piece. Bahan shimmer. Oke, bahan shimmer ya. Terus untuk celana kargo, itu aja. Oh, kargo lagi banyak banget lagi berarti. sama rok denim. Oke. Nggak emak-emak, nggak anak muda, pada pakai semua. Oh gitu. Tersedia ukuran sampai 5L. Oh gitu. Jadi ada banyak ukuran gitu ya Bu. Jadi banyak juga yang minat jadinya. Tahun ini ataupun mungkin memasuki tahun baru nanti ini apa nih yang akan menjadi minat bahannya nih Bu? Bahan yang akan menjadi favorit di masyarakat? Bahan yang favorit kayaknya tetap seruti dan shimmer deh, bahan shimmer. Buat lebaran sama organza. Oh gitu, itu paling banyak ya? Lebaran besok kayaknya di masjid banyak yang pakai itu deh. Gaya berbusana kita boleh jadi mencerminkan kepribadian kita. Namun tren dan juga kecenderungan berbusana masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Cuaca, suasana, dan mood juga dapat mempengaruhi cara kita berbusana. Nah, di tahun 2024, selain sejumlah resolusi yang telah ditetapkan, kita juga dapat mengubah cara berbusana kita agar dapat membawa suasana yang baru dan mengikuti tren yang ada. Selamat Tahun Baru 2024. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan suasana baru yang lebih baik lagi. Saya Distia Arifa dan juru kamera Jamie Yasin. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya. Pemirsa, suami di kota Malang, Jawa Timur bunuh dan mutilasi istrinya sendiri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Sindo Siang. Dua mobil wisatawan terlibat kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Rembang, Blora, Jawa Tengah. Belasan penumpang terluka, termasuk anak-anak. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Nasional Rembang, Blora, tepatnya di Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil elf rombongan wisatawan Kabupaten Grobogan dengan satu angkutan kota berpenumpang wisatawan dari Kabupaten Rembang.
Kecelakaan bermula saat mobil Elf melaju dari arah Blora menuju Rembang, hilang kendali hingga terguling ke arah kanan. Dari arah berlawanan melaju mobil angkutan kota berwarna biru. Sontak sopir angkot banting setir ke kiri masuk ke lahan perkebunan berjarak 50 meter dari badan jalan. Beberapa korban terluka, diantaranya adalah anak-anak. Untuk kendaraan, dua kendaraan yaitu HBM Elf dan HBM seri Suzuki. Untuk saat ini korban di TKP sudah dievakuasi yaitu oleh Dinas Kesehatan menggunakan PSC ke Puskesmas Sulang maupun RS Bina. Kecelakaan ditangani Satlantas Polres Rembang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa melaporkan. Akibat rem blong, 2 mobil terjun ke jurang di Banjarnegara, Jawa Tengah. 12 orang terluka dalam kecelakaan tersebut. Video amatir warga merekam pasca terjadinya kecelakaan 2 mobil terjun ke jurang di Jalan Raya Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kecelakaan ini terjadi saat minibus yang melaju dari turunan tajam tak bisa mengurangi kecepatan karena remnya blong. Naas dari arah berlawanan muncul sebuah mobil pickup. Keduanya akhirnya bertabrakan dan sama-sama terguling ke jurang. Akibat kejadian ini 11 orang mengalami luka ringan dan 1 orang alami luka berat. Para korban langsung dibawa ke Puskesmas Batur, Banjarnegara. Evakuasi kendaraan sempat terkendala karena terjalnya medan. Polisi telah memeriksa sopir serta saksi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Polisi pun mengimbau para pengendara yang melintasi jalur Banjarnegara Pejawaran Dieng untuk lebih waspada dan memeriksa kondisi rem kendaraan karena banyaknya turunan tajam. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Taufik, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor terjatuh usai tertabrak pemotor pembawa baliho caleg di Jalan Auto Ring Road, Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh. Seorang pengendara sepeda motor terjatuh akibat tertabrak sebuah baliho caleg salah satu partai kontestan pemilu 2024 yang dibawa pengendara motor lain di Jalan Auto Ring Road, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa ini terekam kamera pengawas. Insiden bermula saat sebuah sepeda motor yang membawa baliho calon legislatif ini melintas di sebuah jalan. Ukuran baliho yang besar dari sepeda motor ini membuat seorang pengendara motor yang berada di belakangnya tertabrak. Korban seketika terjatuh hingga mengalami luka di bagian mulut. Katanya sih, itu tadi baliho apa sih Pak? Baliho Pak? Oh, baliho caleg Pak ya? Iya betul ya. Dari partai apa tahu Pak? Belum tahu juga tuh dari partai apa itu. Sempat terjadi kemacetan akibat peristiwa ini, sementara kasus kecelakaan lalu lintas masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Komplotan pembuat sekaligus pengedar uang palsu diringkus aparat Satreskrim Polres Salatiga, Jawa Tengah. Uang palsu senilai hampir 200 juta rupiah rencananya akan diedarkan pada tahun baru. Komplotan pembuat dan pengedar uang palsu ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas Satreskrim Polres Salatiga ke ruang gelar perkara. Ketiga tersangka adalah DA warga Kabupaten Semarang, HS warga Purwokerto, AK Warda Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiganya diringkus petugas setelah memasarkan uang palsu di media sosial dengan perbandingan harga jual 3 uang palsu ditukar dengan 1 uang asli. Uang palsu senilai Rp185.700.000 dengan bahan dasar kertas kue itu rencananya akan mereka edarkan jelang pergantian tahun agar dapat mengelabui petugas yang sedang sibuk dengan kegiatan pengamanan Nataru. Sindikat upah tersebut dikomandoi oleh AK alias 9 Naga yang telah berprofesi sejak setahun lalu dan telah mengedarkan uang palsu di Jawa Tengah dan luar Jawa dengan total mencapai miliaran rupiah. Sudah lama buatnya Mas? Udah lama bikinnya? 1 tahun. 1 tahun. Sudah berapa kali nyetak? Sudah berapa kali nyetak? Mendapatkan pesanan dari tersangka yang nomor 2.
Kemudian termasuk ini yang dari tersangka nomor 2 tadi ini adalah paket-paket yang siap untuk dikirim sesuai dengan permintaan dari pelanggannya. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti perangkat komputer, printer, lem, palu, kertas kue, serta cat semprot. Ketiga tersangka dijerat pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kota Bekasi menuntut 2 terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai perkosaan terhadap SPG, sebuah showroom mobil di Cibubur dengan 14 tahun penjara. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar lebih dari 77 juta rupiah. Setelah sempat tertunda, RPA Partai Perindo kembali mendampingi sidang lanjutan kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai perkosaan terhadap sales promotion girl sebuah showroom mobil di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, kedua terdakwa R dan J dituntut 14 tahun penjara dan restitusi atau ganti rugi sebesar Rp77.410.000. Rasa-rasanya ini sudah sangat memuaskan, sehingga nanti kami menantikan sidang berikutnya, pledoi minggu depan tanggal 3 untuk pembelaan. Tapi rasanya untuk hasil putusan nanti tidak akan jauh dari apa yang hari ini dituntut. Selama masa persidangan, terdakwa yang melakukan kejahatan terhadap korban telah mengakui perbuatannya dan RPA Perindo mengutuk keras perbuatan terdakwa yang dinilai tidak manusiawi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru di berbagai kota di penjuru dunia berlangsung meriah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Indosiar. Kapolri dan Panglima TNI memantau langsung secara virtual titik-titik keramaian malam pergantian tahun di seluruh Indonesia. Dari hasil pantauan, perayaan malam tahun baru berlangsung relatif aman terkendali. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut 129.000 lebih personil gabungan dikerahkan di lebih dari 49.000 objek pengamanan saat malam pergantian tahun di seluruh Indonesia. Perayaan Tahun Baru berlangsung relatif aman dan terkendali termasuk di Papua. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga memerintahkan para pangdam untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi ancaman keamanan yang muncul, termasuk bencana alam. Terkait persiapan menjelang arus balik ke ibu kota, Polri akan memberlakukan one way di sepanjang tol Palimanan. Tentunya dari beberapa informasi yang tadi kita laksanakan pada saat recon, alhamdulillah khususnya wilayah Papua, tadi Kapolda, Pangdam melaporkan bahwa situasinya sudah terkendali. Masyarakat di sana juga malam ini juga ada yang kemudian melaksanakan kegiatan merayakan puncak akhir tahun di wilayah Jembatan Merah dan Hotekam, dan tentunya ini menjadi atensi kita untuk terus dijaga dan sampai terjadi permasalahan baru. Kemungkinan kita akan melaksanakan kegiatan one way di jalur tol besok di Palimanan. Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut. Ini juga untuk mengantisipasi manakala ada puncak arus balik yang akan masuk kembali ke Jakarta. Para Pangdam dan jajarannya tentunya berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada di wilayah dan melaporkan untuk situasi secara umum aman. Kemudian juga kita memberikan penekanan antisipasi untuk kejadian-kejadian yang kemungkinan timbul, ancaman, gangguan, ataupun bencana alam yang terjadi. Dan para Pangdam dan jajaran sudah memahami dan akan melakukan.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Haikal dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Haikal, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Langsung dari kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Di kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, situasi arus lalu lintas dari exit tol Cikampek yang akan menuju ke arah Simpang Jomin terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Kemudian situasi arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Sadang, Purwakarta, Jawa Barat dan yang akan menuju ke arah Bandung maupun Purwakarta Kota pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Dapat kami simpulkan bahwa situasi arus lalu lintas setelah perayaan pergantian tahun, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan gerbang tol Cikampek. Meski sempat terjadi kepadatan lalu lintas beberapa hari yang lalu, namun saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek terpantau ramai lancar. Namun demikian perlu kami informasikan banyaknya masyarakat yang menuju ke tempat-tempat rekreasi bersama keluarganya perlu diantisipasi bagi para pengendara dikarenakan di titik-titik tempat wisata terjadi ketersendatan namun tidak sampai terjadi kemacetan yang padat. Namun hanya sekali tersendat saja di kawasan titik-titik wisata. Dan bagi Anda yang akan berkendara pada siang hari ini, perlu kami informasikan bahwa aturan kendaraan ataupun aturan pembatasan kendaraan sumbu 3 masih diterapkan pada hari ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara khususnya yang mengendarai kendaraan sumbu 3 untuk sementara ini tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk melewati jalan tol. Untuk itu Anda bisa melewati jalan-jalan, maksud kami dapat melewati jalan-jalan arteri. Seperti salah satunya jalan arteri yang sering dilewati oleh kendaraan truk sumbu 3 seperti kawasan Simpang Jomin di kawasan Cikopo ini untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Kemudian kawasan Sadang, Purwakarta, Jawa Barat di mana truk sumbu 3 menuju ke arah kota Bandung, Jawa Barat maupun menuju ke arah Subang. Dan kami juga menginformasikan bagi Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati apabila Anda melewati jalan tol. Memang dikarenakan sesekali tersendat menjelang rest area, banyaknya pengendara yang beristirahat di rest area tersebut juga harus menjadi perhatian. Dan bagi Anda yang beristirahat di rest area, kami himbau untuk beristirahat secukupnya agar dapat bergantian dengan pengendara lainnya dan kemudian tidak menyebabkan kepadatan kendaraan di kawasan rest area tersebut. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta ikuti arahan petugas kami di lapangan, serta tidak membuat pelanggaran lalu lintas seperti, maksud kami sekecil apapun. Kemudian untuk kebijakan-kebijakan seperti ganjil genap, kontraflow, buka tutup, serta sistem one way bersifat situasional. Untuk itu, selalu update informasi Anda sebelum berkendara dan cek fisik Anda serta kendaraan Anda sebelum berkendara. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan siang hari ini dari kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Kembali ke studio bersama rekan Yudi. Silahkan rekan Yudi. Baik, terima kasih Brigadir Haikal atas laporannya dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, setiap tahun perayaan pergantian tahun di sejumlah lokasi wisata di Jakarta dan di sekitarnya dipenuhi pengunjung. Selain berlibur, pengunjung bisa sambil melihat keindahan kembang api. Perayaan malam tahun baru di Taman Impian Jaya Ancol diwarnai dengan kemeriahan pesta kembang api. Pertunjukan kembang api ini menjadi pertunjukan kembang api yang megah dan spektakuler di puncak acara pergantian tahun 2023 ke tahun 2024. Selain pertunjukan kembang api, Ancol juga menyajikan sejumlah hiburan menarik lainnya seperti pertunjukan musik oleh musisi tanah air, pasar malam, hingga berbagai macam kuliner. Jadi sih sebenarnya aku udah pengen banget dari kecil untuk tahun baruan di Ancol, cuma nggak pernah kesampaian. Terus kayak tahun ini kebetulan pengen gitu kan, terus kayak dengar-dengar nanti juga bakal ada kembang api terbesar se-Indonesia, jadi aku penasaran banget. Sama halnya dengan Ancol, kawasan Silang Monas juga dipenuhi ribuan pengunjung untuk merayakan malam pergantian tahun. Selain pesta kembang api, festival Jack Carnaval dengan pertunjukan video mapping serta panggung hiburan menjadi pertunjukan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Sementara itu, meski hujan deras sempat mengguyur DKI Jakarta, namun tak menyurutkan antusias masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Tampak pengunjung yang berasal dari sekitar Jabodetabek ini menikmati malam tahun baru bersama keluarga. Selain berfoto di sejumlah museum, pengunjung kawasan Kota Tua ini juga dapat menyaksikan hiburan yang digelar pengelola kawasan wisata Kota Tua. Kalian mau tahun baruan atau gimana? Iya sih, niatnya. Dari mana? Saya dari Depok. Tempatnya enak, banyak museumnya. Terus kan sekarang lagi viral itu tuh rumah hantu Kota Tua. Ya tadi ngajak anak-anak ke situ. Diperkirakan sebanyak 10.000 lebih warga masyarakat merayakan malam pergantian tahun baru di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kota-kota besar di dunia merayakan tahun baru dengan berbagai pertunjukan. Mulai dari atraksi drone, permainan cahaya, dan tentu saja pesta kembang api yang spektakuler. Dan berikut cuplikannya untuk Anda.
Dan informasi tadi menutup Sindo siang hari ini. Saya Yudi Handoyo mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.